Loh, hari ini gue pengen ngebahas kenapa sih MU itu selalu lamban, atau bahkan musim ini sangat amat lamban dalam pergerakan transfer. Kita tahu, skuad ini perlu banget banyak ditambal. Kalau bisa gue bilang, mungkin hampir di semua posisi. Dari mulai center back, midfield, winger, striker, left back. Kalau untuk kiper, gue percaya Lamens udah dianggap pantas untuk memimpin lini belakang gawang Manchester United. Ditambah musim depan, mungkin kalau jadi, Vitek bakalan menjadi pelapis Lamens. Kita nggak usah pikirin Onana, Altay Bayindir. Karena bagi gua hampir dipastikan mereka berdua sangat minim mendapatkan jatah bermain. Tapi who knows, bisa aja manajemen menjual salah satu dari Onana dan Bayindir. Di lini center back, kita punya duet yang bagus pemain-pemainnya. Seperti Maguire, Lenioro, Heaven, Lisandro Martinez, Matih De Ligt. Tapi kenapa sih kita harus butuh satu CB lagi? Karena bagi gua, di musim depan kita menjalankan 4 kompetisi yang berbeda. Itu demand-nya sangat amat berbeda dengan musim lalu. Kita main di satu musim aja, walaupun mempunyai 5 back, itu tambal sulam terus. Kita tahu, Lisandro Martinez dan De Ligt, kalau udah absen, bisa 2-3 bulan. Makanya, wajib banget MU mendatangkan satu back lagi. Untuk di posisi fullback, lebih prefer di bagian LB, sebagai pelapis Shaw. Karena kita tahu, di posisi LB ini sudah tidak ada lagi opsi untuk pengganti Shaw. Ya, kalau gue bilang Hari Amas, Diego Leon, itu belum pantas untuk menjadi pelapisnya Shaw. Kalau di bagian right back, Dalo dan Mazraoui, selama Mazraoui isunya nggak jadi untuk pensiun setelah Piala Dunia, menurut gue fine-fine aja. Untuk di bagian midfield, ini paling krusial bagi gue. Kita di musim ini hanya punya 5 midfielder, yang bahkan sekarang cuma punya 4. Karena Casemiro sudah dipastikan keluar dari Manchester United. Kita cuma punya Maino, Mason Mount, Bruno, Ugarte. Baru didatangkan Ederson, yang belum diresmikan walaupun sudah here we go. Makanya posisi ini sangat amatlah krusial. Michael Carrick harus menemukan komposisi pemain yang pas untuk di bagian midfielder, siapapun itu. Mau Alex Scott, mau Matheus Fernandes, mau Tonali, mau Elliot, mau Adam Wharton, mau Mamadou Sangare, Baleba, whatever. Tapi posisi ini paling krusial kalau misalkan kita mau bersaing untuk MU kembali berjaya. Di bagian winger, menurut gue kita perlu menambahkan satu pemain. Rumor transfernya ada di Summerville, yang which is oke-oke aja, walaupun gue nggak terlalu suka. Tapi kalau dikasih pilihan, lebih baik Summerville atau Rashford, ya gue milih Summerville. Tapi kalau dikasih pilihan yang lain, antara Summerville, Antonio Nusa, atau Ilman Ndiaye, I definitely pilih Ilman Ndiaye. Untuk di bagian striker, ini agak susah ya, karena striker zaman sekarang itu hampir jarang sekali ada yang real target man. Kalau kita lihat permainan Carrick, striker itu bukan cuma the real target man, lebih ke versatile. Makanya Mbeumo di musim lalu sering banget ngisi posisi Sesko, walaupun Sesko cedera atau lagi nggak perform. Jadi kalau di posisi striker, mengingat Ineos tidak pernah mendatangkan pemain lebih dari umur 27, agak susah dan agak tricky. Tapi siapapun itu, kita dukung aja striker-striker yang dikaitin oleh Manchester United. Kembali ke judul video, kenapa MU itu lamban dalam mendatangkan pemain. Sekarang, kita lagi berjalan dengan World Cup. Oke, gue tahu.
hampir semua rata-rata inceran MU ini nggak ada yang masuk World Cup. Apalagi kabar paling terakhir, Matheus Fernandes itu paling sangat amat dekat. Kenapa sih lama banget deal-nya? Bahkan sekelas Ederson, itu butuh hampir kurang lebih 1 bulan untuk kita deal dia here we go. Bahkan dia belum tes medis karena dia tiba-tiba dipanggil untuk World Cup. Tapi kenapa sih lama banget? Kalau gue nggak pernah komentarin, gue live di TikTok selalu banyak banget fans yang bilang, kapan ini MU? Kapan sih datengin lagi pemain ini? Kita tahu, di bursa transfer ini emang Real Madrid gacor banget. Tapi nggak fair nggak sih? Semua klub kayaknya masih reaktif. Bahkan transfernya pun belum dibuka 100%, walaupun emang udah bisa dealing dengan pemain. Kita lihat Spurs emang lagi gila-gilaan untuk nge-rebuild-nya dengan De Zerbi. Tapi menurut gue, kalau lu sebagai fans MU yang udah lama ngeliat, di zaman Ineos ini, manajemen lebih hati-hati untuk mendatangkan pemain, dan which is good. Lu mau zaman terulang seperti Edward Ward dan John Murtough yang datengin pemain karena FOMO, karena hype, karena digoreng media, akhirnya flop. Dan ujung-ujungnya lo marah. MU menjadi klub yang selalu nge-spend uang, dalam tanda kutip, dibodoh-bodohi oleh klub lain, yang dimana itu pemain sebenarnya biasa aja, nggak layak dihargain segitu. Tapi sekarang lo minta cepet-cepet. Manajemen ini pinter. Semua titik-titik itu diisi oleh orang yang emang sudah di bidangnya. Omar Bareda, Jason Wilcox, Christian Vivel, itu emang jago di bidangnya. Yang which is menurut gue oke-oke aja untuk sabar. Di musim lalu, itu kan salah satu contoh kesuksesan manajemen dalam segi transfer. Dia sabar, dia pelan, gerak tapi pasti. Tapi nggak mau mengeluarkan lebih dari 70-80 juta pound sterling hanya untuk satu pemain. Apalagi dengar isu kabar 100 juta untuk satu pemain, itu menurut gue overrated. Walaupun emang di zaman sekarang pemain itu nggak ada yang murah. Tapi menurut gue, Omar Bareda pernah ngomong, kalau misalkan 100 juta bisa mendatangkan untuk 2 pemain, kenapa untuk harus satu pemain? Jadi teman-teman, sabar aja. Masih lama kok transfernya. Menurut Ben Jacobs, MU bakal mendatangkan 5-7 pemain. Ya, which is menurut gue minimal 5 pemain lah, untuk mempengaruhi ruang ganti untuk boosting yang baru untuk Michael Carrick. Tapi sabar, nggak segampang itu. Nggak segampang kita main career mode di FIFA untuk mentang-mentangkan suatu pemain. Kalau emang pemainnya belum mau datang ke MU, belum mau berseragam Manchester United, kenapa harus dipaksa? Jangan sampai terulang lagi seperti Alexis Sanchez, seperti Jadon Sancho. Pemain-pemain yang akhirnya flop tapi mahal, rugi, ngerusak struktur gaji, ngerusak ruang ganti, tidak mau nurut, tidak mau bermain as a team. Sabar, perlahan tapi pasti. MU tuh emang dari dulu sebenarnya terkenal selalu pelan, selalu reaktif dalam segi transfer. Nggak pernah buru-buru. Setelah Sir Alex aja ini, selama 10 tahun ini, selama 13 tahun ini, terlalu ofensif bahkan. Tapi biasanya selalu reaktif, selalu menunggu momen. Kalau pemain yang emang didatangkan MU sekarang itu beneran here we go, berarti dia emang pingin main di Manchester United. Dia mau pakai seragam MU. Itu kan good. Jadi kita mendatangkan pemain bukan atas dasar dia hype atau lagi digoreng, tapi karena dia mau pakai jersey MU, suatu kebanggaan untuk ngebela klub terbesar di dunia. Jadi come on lah, sabar aja, nikmatin transfernya. Nggak usah terlalu buzzing, biasa aja. Yang penting kita lihat manajemen udah janji setiap di interview bakalan
banyak mendatangkan pemain, kita tunggu aja pergerakannya. Just enjoy the rumor transfer, bro. Nikmatin transfernya. Mungkin segitu aja video hari ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan likes. Kalau misalkan lo ada ide atau referensi konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Insya Allah nanti gue baca. Thank you.